Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai Jadul, Prof. Sus, Romo Pramutomo, Mas Oval Garuda, para hadirin, para santri, santriwan, santriwati, para seniman, para tokoh. Semoga semua tetap sehat dan bahagia. Dan terima kasih atas undangannya. Hingga Allah hingga pansumika terkoporo Para hadirin sekalian, Pak Yai, jadi saya dengan saya manggilnya Mas Jadul ya, itu dari mahasiswa, apalagi istrinya kan teman saya sekelas. Saya akhir-akhir ini kemana saja bertemu beliau, diskusi di Basa Basi ada beliau tiba-tiba, terus di Surabaya tiba-tiba beliau juga ada. Aku ini di Surabaya jauh-jauh ketemu sama istrinya, terus kemana lagi itu? Oh, ke Magelang itu sama Gus Gus Yahya Stakuf itu loh, beliau juga ada di situ. Loh, saya kemana-mana kok ketemu. Ya sudah ada undangan ini ya, sudah kayaknya saya harus sowan ke pesantren Kaliupah. Jadi saya termasuk sering yang ke Klenggotan ya, sebelah itu namanya Klenggotan. Terus Mas Ali, suaminya Pak Labiban kan punya rumah baru di situ. Kesan saya pertama melihat tari Bedoya itu saya sangat terkejut sekali gitu. Saya merasa bahwa Win ini ketinggalan. Saya tidak ingin mengatakan kalah gitu ya, saya tidak ingin, nanti mentalnya tidak bagus untuk saya. Jadi saya tidak ingin merasa kalah, tapi saya waduh, Win ini berarti ketinggalan gitu. Pertama ini kan pesantren, terus sama juga dengan Mas Romo Pramu ini terkejut juga loh. Bedoyo kok di pesantren? Saya juga terkejut sekali loh. Kok beliau terkejut sekali ya? Terkejut, shock saya. Sudah sejauh ini gitu loh. Kemudian ya shock yang kedua adalah kerisnya. Tadi pas berangkat loh, kerisnya kok di depan? Setahu saya kalau di depan itu perang, di belakang itu damai. Ternyata di sini kerisnya keluar beneran. Itu saya terkejut lagi itu. Tapi itu yang nggak terlalu terkejut, tapi yang sangat terkejut adalah ketika para penari itu tampil dan dua penari tadi menari itu saya sangat terkejut dan waduh, ini berarti satu abad di belakangnya ini. Jadi karena saya mempelajari filsafat, kebetulan saya sedikit-sedikit juga tahu seni. Semua gerakan pembaharuan itu dimulai dari seni. Dan terutama saya sendiri juga praktek melukis, jadi saya sedikit banyak tahu lah sejarah seni lukis, dan saya kaitkan biasanya dengan filsafat. Dan kebetulan saya juga beberapa kali itu diisi juga. Jadi setiap gerakan pembaharuan itu dimulai dari seni. Dan kalau pesantren Kaliupah itu sudah menyelenggarakan Bedoyo begini, berarti mungkin reformasi itu dimulai di rumah ini, di pendopo ini, dan mungkin malam ini dan selanjutnya. Saya itu sebetulnya melihat situasi Indonesia itu ya kalau dibilang putus asa ya putus asa, tapi saya tidak pernah mengungkap itu sebetulnya. Ya desperate ya, desperate itu tidak putus asa ya, menunggu-nunggu dengan harap-harap cemas. Tidak adanya gerakan yang memperbaharui pola pikir, pola ideologi, dan bersikap, terutama di ruang publik. Dan kayaknya kalau kita mulai menggeluti seni, apalagi digabung antara pesantren dan seni, saya kira itu jawabannya. Dan itu kalau diteruskan,
Ya dari situlah kita memulai. Misalnya Mbak. Fondasi kita itu dari situ. Butuh bareng. Sunan Kalijaga sendiri juga seniman. Sunan Kalijaga sendiri seniman dan para wali waktu itu juga banyak yang menggeluti seni. Dan kalau kita kaitkan dengan sejarah Eropa juga sama, dimulai dari seni. Jadi ada filsafat yang sampai saat ini saya kira masih berpengaruh, tradisi Prancis, namanya dekonstruksi. Itu mulainya juga dari seni, terutama seni lukis. Ya, terutama seni lukis. Karena yang saya tahu adalah seni lukis, seni tari saya tidak banyak tahu saya. Terutama dimulai dari Salvador Dali, kemudian Pablo Picasso, Jackson Pollock kalau di Amerika, dan kalau di Indonesia juga sama saya kira. Nah, kalau sudah pesantren menyelenggarakan bedoyo seperti ini berarti sudah ada tanda-tanda yang menggembirakan. Terus terang saja, saya kira sudah banyak yang mengungkap ilmuwan sosial melihat situasi Indonesia pasca reformasi. Kita juga senang ya, setelah reformasi demokrasi jalan, desentralisasi jalan, pilkada jalan. Tetapi ada sesuatu yang membuat kita semua itu khawatir. Khawatirnya apa? Rasa kelompok dan kedaerahan itu sangat kuat sekali. Dan para politisi kita memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dan semaksimal-maksimalnya. Buktinya apa? Buktinya setiap pilkada, dan terutama puncaknya adalah pilkada Jakarta yang melahirkan Monas 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya itu para politisi itu menunjukkan betapa cerdasnya mereka memanfaatkan sentimen kelompok. Dan saya kira hampir semua pilkada, bahkan pilihan lurah pun itu juga memanfaatkan sentimen kelompok, dan itu sengaja dibangkitkan karena untuk keuntungan politik. Dan saya kira jawabannya untuk memecah itu, untuk memecah sentimen kelompok, dan kalau Anda aktivis media sosial, terutama Facebook ya, dan Twitter, kalau Instagram nggak begitu kelihatan karena gambar-gambar ya, itu terasa sekali. Jadi orang itu saling mengeluarkan dari kelompoknya. Dan itu saya alami, ya mohon maaf ya saya nggak perlu menerangkan itu saya kira. Kelompok itu sangat dinamis dan saling mengeluarkan anggotanya. Ini kurang itu terus diekskomunikasi, bahasa Katoliknya itu dikeluarkan dan nggak murtad dari kelompoknya. Dan itu terjadi berkali-kali dan itu dimanfaatkan oleh para politisi, baik politisi yang sebenarnya maupun politisi dalam level tertentu. Nah, ekskomunikasi dimanfaatkan benar dan itu tambah menyuburkan sentimen kelompok. Entah itu etnis, entah itu kedaerahan, entah itu sentimen agama, terutama sentimen agama, itu benar-benar dimainkan di ruang publik. Sehingga yang terjadi adalah kita bertambah fanatik, dan itulah sebetulnya yang bisa jadi kita terjadi Afganistanisasi atau Pakistanisasi. Kan sudah banyak istilah Indonistan gitu kan, karena sudah frustasi. Dan kalau Anda sekalian mengikuti Facebook ya teman-teman, itu banyak yang mengungkap kegelisahan itu. Banyak sekali. Ya yang paling ekstrim misalnya ya Sumanto misalnya. Itu sudah level ekstrim itu. Tapi saya kira selain Sumanto, itu juga banyak yang sudah mengungkap betapa risaunya kita semua. Kondisi yang kita sangat mudah dipecah dan sangat mudah membabi buta dan sangat mudah fanatik pada sesuatu yang tidak jelas apa manfaatnya. Nah, jawabannya ya di bedoyo ini. Kalau kita geluti seni, kita kaitkan agama dengan seni, jangan agama dengan politik terus, saya kira akan cair suasananya. Coba kalau sudah ngelihat bedoyo gitu, mau nyoblos siapapun, mau partainya apapun, mau kelompok siapapun, pasti penilaiannya akan jujur gitu, tidak objektif sih, jujur gitu. Apakah bedoyo ini membuat Anda ngantuk gitu lah? Ini jelas itu. Atau tambah melek, ya jelas itu. Terus penampilannya bagaimana? Saya kira semua akan jujur gitu.
lain dengan pidato berapi-api dari seorang kandidat dengan kandidat yang lain. Walaupun bagus, karena dia bukan temennya, ya dibilang jelek gitu ya. Walaupun jelek, tapi karena itu pilihan politiknya, ya dibilang bagus. Tapi kalau budaya seperti ini, mereka akan jujur. Mereka jujur sama di dalam seni lain, dalam seni lukis, dalam seni drama, teater, dan lain-lain, itu akan jujur kita. Kan kalau dalam dunia sekarang kan objektif itu diragukan, ya jujur lah. Jujur itu ada. Jujur itu ada. Ini indah bener enggak? Itu akan jujur. Dan dengan begitu saya akan meniru nanti. Ini adalah inspirasi bagi saya. UIN juga setiap event akan mengadakan seni. Saya usahakan. Misalnya saya sudah sedikit-sedikit mulai jadi Jenderal Sudirman itu walaupun wagu. Saya percaya itu wagu karena saya di dada itu. Jadi yang punya ide itu Warek 1 sama Warek 3. Ya kan, dua orang kan sudah tahu semua tahu Warek 3 terutama kan familiar kan. Pokoknya kudu ngene ngono. Aku nurut saja. Wah, ternyata wagu gitu ya. Tidak apa-apa saya upload aja biar jadi lelucon gitu ya. Tetapi masih ada banyak ide lain, terutama nanti ziarah ke makam Sunan Kalijaga, menyelenggarakan seni. Dan ternyata UIN itu punya gamelan, dan itu tidak pernah ditabuh. Sudah berapa periode rektor, 5 rektor mungkin, karena rektornya kan singkat-singkat, tidak stabil terus. Sakit, mengundurkan diri, PLT, dan lain-lain gitu ya. Lah, yang paling stabil ya Prof. Yudian kemarin itu 4 tahun itu tuh tidak ada guncangan apa-apa. Tapi beliau belum sempat nabuh gamelan karena sibuk mengamankan situasi. Karena situasinya sudah aman, saya kira saya akan nabuh gamelan. Nah, saya akan undang. Mungkin kelompok ini yang nari itu kayaknya bagus, itu kayaknya perlu juga itu tampil di UIN itu. Juga yang apa tadi yang nembang tadi saya senang sekali suaranya bagus ya, suaranya dari dalam dan terlatih itu saya senang sekali. Dan nanti saya sangat berharap lah, misalnya UIN itu tidak hanya isinya orasi ilmiah terus gitu kan, orang itu bingung tuh lihat orasi ilmiah itu. Iki opo sing diomong iki istilah-istilah opo iki, sosiologi, political science itu kan marai bingung toh. Ya, coba kalau misalnya biola, gitu, semua orang kan menikmati, walaupun tidak menikmati biolanya, tapi yang gesek gitu ya. Dan tidak apa-apa, yang penting kan universal gitu loh. Terus kemudian gamelan itu kan nggak hanya nonton gamelannya, yang nembang juga, gitu, kan tidak apa-apa juga, sah-sah saja. Seperti saya tadi kan juga tidak hanya menikmati gerakannya gitu ya. Ya saya kira yang lain juga sama lah, jujur saja. Jadi saya kira itu, dan malam ini saya kira saya sangat beruntung dan saya sangat senang. Terima kasih atas undangan ini, dan saya kira saya banyak belajar terutama tentang penampilan tadi, dan ini perlu dilanjutkan. Dan saya kira UIN nanti akan saya pengaruhi senat, saya pengaruhi teman-teman dosen untuk mempertimbangkan seni sebagai sarana komunikasi kita yang sudah agak buntu. Saya kira kita sudah hampir frustasi loh di ruang publik itu. Ngomong ini nanti disalahpahami ya toh. Namanya status itu baik gitu, komentarnya jelek gitu. Jadi jengkel itu kan, jadi terus di unfriend aja lah gitu. Kita itu maksudnya baik, terus komentarnya itu jelek, dikira dukung siapa gitu. Padahal kita aja tidak kenal gitu. Sama juga di Twitter juga sama. Bikin apa, statement apa nih yang komentar banyak terus gak karu-karuan gitu. Saya kira itu. Oke, saya kira itu Pak Yai Jadul, terima kasih undangannya. Semoga pesantren ini laju terus, dan saya sudah dengar pesantren ini cukup eksentrik, dan saya kira sesuatu yang unik dan ekstrik itu patut dipertimbangkan dan layak untuk ditiru kalau bisa ya. Dan UIN nanti akan belajar, semoga juga bisa seperti itu, mencari angle-angle yang unik sehingga memperkaya wawasan kita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya Pak